terus menekan peningkatan angka stunting utamanya di Kabupaten Bondowoso, anggota Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama beberapa jajaran eksekutif terkait gelar sosialisasi program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting pada Rabu, 10 Januari 2024. Gelar intens dari program pemerintah pusat kali ini terselenggara di rumah kediaman Wakil Ketua DPRD Bondowoso, Haji Buhorimon Imperung Kampung Baru Kecamatan Tegalampel, yang dihadiri ratusan masyarakat perwakilan dari Kabupaten Bondowoso. Menurut anggota DPR RI Y. Anas Tahir, hal ini sangat perlu dilakukan mengingat dari hasil data statistik saat ini, angka stunting di Kabupaten Bondowoso masih berada di angka 30%, peringkat tertinggi kedua Jawa Timur. Banyak penyebab stunting dan berbeda-beda karakter yang dihadapi oleh masing-masing daerah. Ada daerah tertentu karena tempatnya terpencil, itu relatif informasi yang masuk itu sedikit, sehingga masyarakatnya juga tertinggal informasi. Akibatnya banyak stunting, mereka jauh dengan informasi soal gizi, jauh dengan akses kesehatan yang baik, jauh dengan dokter, jauh dengan fasilitas kesehatan, sehingga angka stuntingnya tinggi. Itu bisa terjadi di Ambon, di Maluku, di NTT. Tapi ada daerah Jawa yang stuntingnya juga relatif tinggi, kayak Bondowoso ini masih nomor 2 terbanyak di Jawa Timur. Saya kira bukan soal akses, tapi juga soal partisipasi masyarakat yang harus terus ditumbuhkan. Karena kita lakukan sosialisasi ini sebenarnya dalam rangka menumbuhkan saja, disenggol supaya mereka kesadarannya meningkat, sehingga kita bisa menekan angka stunting tahun depan bisa di bawah 20% untuk di Bondowoso. Sebab kita berharap kan 14% 2024 ini. Tapi sekarang kenyataannya Bondowoso kalau pakai statistik yang sekarang, karena kan belum ada pengumuman baru nih, sekarang masih di atas 30%. Itu tinggi sekali. Bondowoso, Jember, Situbondo itu tinggi banget. Nah, itu kerjaan kita semua, bukan hanya kerjaan BKKBN. Sementara, menurut Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Maria Ernawati, salah satu indikator naiknya angka stunting adalah faktor meningkatnya pernikahan usia dini yang sedianya perlu upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran di tengah-tengah masyarakat. Jadi begini, dalam upaya untuk penurunan stunting tentu saja kita harus paling tidak mengacu pada kearifan lokal, sehingga ada beberapa strategi yang sudah diupayakan oleh Ibu Kadis Sosial dan PPKB, bahwa salah satunya adalah pencegahannya. Jadi bagaimana mencegah anak-anak remaja ini diberikan satu edukasi melalui sekolah siaga kependudukan SSK yang sudah banyak di sekolah-sekolah di Bondowoso, sehingga si anak itu paham itu tentang bagaimana merencanakan kehidupannya, termasuk salah satunya adalah usia ideal menikah itu. Sehingga kalau anak sudah paham dengan edukasi, tentu saja kita berharap bahwa remaja-remaja nanti di Bondowoso bisa juga melaksanakan, dan tentu saja ini yang menjadi satu faktor penting untuk pencegahan stunting dari hulu. Jadi segala upaya kan kita sudah lakukan, mulai dari pencegahan, kemudian pendampingan kepada keluarga-keluarga yang berisiko stunting. BKKBN juga sudah membentuk yang namanya tim pendamping keluarga. Ini satu tim itu terdiri dari 3 unsur. Ada tenaga kesehatannya, bidan atau tenaga kesehatan, ada kader KB-nya, ada kader PKK-nya. Ya, 3 orang ini yang mengawal keluarga-keluarga yang mempunyai potensi tinggi untuk melahirkan anak stunting, itu kita kawal, begitu. Harus dikawal. Iya. Bagi yang sudah terlanjur menikah di usia dini ini, ada tindakan-tindakan khusus? Kalau sudah terlanjur menikah, ya paling tidak untuk bagaimana supaya menjaga tidak hamil dulu.
Ya paling tidak itu nggak bulan madu, bulan tahun yang lama, pacaran yang lama begitu ya. Nah ini BKKBN menyiapkan, pemerintah melalui BKKBN menyiapkan alat dan obat kontrasepsi yang bisa dipakai. Dari Desa Karanganyar Kecamatan Tegal Ampel, tim lipsussinar.co.id memberitakan.